Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi koncone MK dimanapun Anda berada. Kali ini pada kesempatan malam hari ini saya ditemani dengan rekan saya yaitu Kaling. Hai teman-teman, nah teman-teman apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga semuanya diberikan kemudahan dan tetap stay terus di channel kita di Misteri Kejawen 88 yang pastinya gitu ya. Terus tonton, yang paling penting teman-teman, teman-teman kalau punya tempat atau saran yang mungkin akan kita kunjungi boleh ya, langsung komen aja, mungkin kita bisa mengunjungi ke tempat teman-teman yang sarankan itu ke kita gitu. Dan pada malam hari ini kita dengan siapa Bang Mas Friend? Iya, kita pada malam hari ini nanti sama akan menemui Mbah Man Ponco. Oh, Mbah Man Ponco. Oke, alhamdulillah. Jadi kita akan ngobrol bareng dengan Mbah Man Ponco gitu ya. Membahas suatu keadaan politik yang ada di Kota Kediri ini. Wah, seru gitu. Kayaknya kita akan bahas masalah politik nih kayaknya. Iya, berbeda. Nah, kita bahas aja teman-teman. Soalnya gini, aku tuh bener-bener saat ini lumayan merinding. Kenapa? Karena di belakang aku ini terbengkalai gitu. Cuman untuk menutupi semua ketakutan, jadi kita buat ngobrol aja gitu ya. Jadi kayaknya lumayan ngeri gitu. Jangan lupa teman-teman tekan like, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian saat membuat video. Nah, saat kita membuat video seperti itu. Oke, jadi sudah itu makin semangat gitu. Dan yang paling penting lagi buat teman-teman yang punya keluhan nih. Jadi buat teman-teman punya keluhan, ambeien orang peren lasir. Obatnya ini teman-teman. Obatnya aku pegang. Kenapa? Karena sudah tadi itu ini aku lumayan kayaknya punya gejala-gejala yang mengarah ke wasir gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang punya keluhan kayak aku ya, punya keluhan termasuk gejala-gejala awal, langsung aja pakai Liroid produk dari LHI Risa Herbal Internasional ya ini ya. Ini bisa dapatkan di mana-mana karena ini produk bagus banget dan cepat banget. Kalau kita minum hanya 1 minggu aja udah langsung ada reaksi sembuhnya gitu, nggak perlu mahal-mahal gitu ya. Oke. Dan untuk teman-teman di sini kalau mau butuh obatnya bisa hubungi Misteri Kejawen. Dan jangan lupa teman-teman, jika kalian mau endorse, mau mengiklankan suatu produk kalian ataupun apapun, rumah makan atau apapun, silahkan hubungi di kontak kami Misteri Kejawen. Nah, silahkan calling kami, nanti kita akan atur jadwalnya seperti itu. Baiklah. Nah, langsung kita ke Mbah Man Ponco aja. Yuk langsung ya. Mari teman-teman. Ini belakang lumayan mengerikan loh. Oke teman-teman, kita sudah berada di depan bangunan tua yang dalamnya itu banyak karya-karya yang sudah terbengkalai ya. Dan ini atapnya juga sudah rusak-rusak semua, dan kita langsung ngobrol dengan Mbah Man Ponco gitu. Nah, Mbah Man Ponco ini kira-kira malam hari ini akan bahas apa, Mbah?
Baik, Mbak, pada malam hari ini kita akan membahas masalah prediksi pilkada yang ada di Kota Kediri. Oh gitu. Nanti kira-kira siapakah yang akan memimpin Kota Kediri ke depan mulai tahun 2004 sampai 2025 sampai 20 sampai 2029. betul. Oh, itu berarti memprediksi siapa pemenangnya gitu ya, atau gimana? Ya, nanti Ke depannya kita bagaimana? kira-kira siapakah yang akan memimpin Kota Kediri ke depan. Oh, gitu. Oke. Mari kawan. Nah, baiklah, monggo langsung saya persilahkan penjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada para pemirsa, yaitu di Misteri Kejawen. Pada malam hari ini kita akan membahas atau memprediksi masalah Pilkada Kota Kediri 2024-2029 ya. 2025 sampai 2029. 2009. Seperti itu ya. Oke, gimana Ya, Bang? sebetulnya kita itu dari awal tidak mempunyai apa itu prinsip atau minat seperti itu. Karena pada beberapa hari yang lalu kita dikejutkan permasalahan-permasalahan yang waktu kita ekspor, ya kejadian-kejadian aneh yang kita alami. Akhirnya pada malam hari ini akan kita bahas, kita memprediksi siapakah kira-kira tadi prediksi itu bisa Benar, terjadi dan bisa juga, tidak. iya. Tadi tidak bisa memberikan patokan. Iya, tapi dalam prediksi kami itu mungkin ya bisa bikin acuan. Betul sekali. Jadi Referensi lah seperti itu. iya, ini kita cerita dari awal dulu ya. Dari awal dulu, tadi kita bahas seperti apa lokasi ini sebenarnya. Lokasi ini sebenarnya memang sangat sakral sekali. Pada zaman dulunya itu memang dihuni banyak makhluk-makhluk halus, yaitu kalau yang kita tempati ini yang kita maksud ya. Oh, yang kita tempati Iya, tempati saat ini sebetulnya ini lokasi Mbok Sarmi, itu sejenis makhluk wewe. Jadi sosok penunggu yang ada di tempat kita sekarang ini Iya, adalah sosok wewe yang bernama Mbok Sarmi, Sarmi. yang ordiner itu ya. Oh. Sebetulnya kan banyak ya. dan pada saat ini Mbak Man, Iya. ya kan? Kita berada di dekat bangunan yang mungkin ini bangunan terlihat seperti bangunan Belanda ya. Nah, jadi ini bangunan yang sangat tua sekali. Nah, Ya sebetulnya kan gini, ini sebetulnya belum lama ya bangunan ini. Jadi belum lama, ini dulu memang dikelola LP ya dulu. Dikelola LP. Lembaga pemasyarakatan itu. Ya, lembaga pemasyarakatan itu dikelola LP dulu, penghuninya namanya Mbah Seger. oh, Jadi ini di pertama yang ordiner pertama itu namanya yang penghuni pertama ya tadi di Mbah Seger, itu namanya yang menghuni pertama di sini juga makhluk halus namanya Pak Jarwo. Pak Jarwo itu jenis makhluk halus itu berjenis Gandarwo. Coba kita amati ya. Sebetulnya itu tidak berubah dari dulu sebetulnya ya. Kalau kita mengamati seperti lokasinya gitu. ya lokasinya berubah lah. Lokasinya berubah. Akan tetapi permasalahan penjualan, jadi ini kan banyak warung ya sebetulnya, banyak warung yang dikelola bahasa halus, makhluk halus maksudnya ya, makhluk halus itu coba kita amati dari ujung, dari selatan sampai utara, timur sampai barat, itu banyak sekali warung-warung yang berjejeran di situ yang dikelola, yang diordinir oleh Pak Sarwo. Pak Jarwo, bukan Sarwo, Pak Jarwo ya. Pak Jarwo itu jenis genderuwo. Itu memang kebanyakan genderuwo itu kalau beristri dengan jenis Manusia? WW. Oh. WW.
Makanya di sini dikatakan bahwa Sarmi sebetulnya dulu pernah kita kupas bahwa itu sebetulnya kita tidak mempunyai minat ya, berhubung ada kita waktu apa itu waktu di sini ya, waktu mau konten sebetulnya ya, mau konten, kita dikejutkan beberapa hal yang sangat aneh bagi kami, termasuk tim kami, yaitu kalau tidak salah 4-5 orang ya, waktu apa itu Explore explore ya. dulu. Itu memang sangat terkejut sekali, dan saya pun tidak menduga akan terjadi seperti itu. Karena apa, waktu explore jadi ekspor itu tadi tanpa kita duga ya, ada salah satu jendela yang membuka itu, padahal waktu itu memang sidem kayon, tapi tidak ada sedikit angin yang lewat, mengalir seperti ada itu. angin gitu ya. Tiba-tiba ada sebuah karpet itu dilempar dari dalam, dilempar lewat jendela, kan seperti itu, dilempar ke keluar. Iya. Padahal kalau kita pikir secara nalar tidak masuk nalar. Masuk akal lah. Betul sekali Mbak Lini. Betul sekali. Karena kenapa? Itu pada saat itu juga saya juga menemani kameramen juga Mbak Lini. Saya itu juga terkejut, bahkan saya itu kaget gitu loh. Itu sosok jendela yang ada pada kita tadi ya kan, tahu kan? Itu posisinya tertutup dan terkunci juga. Ini apa, pintu-pintu itu terkunci semua loh Mbak Lini. Terus itu buka gitu ya. Jendela yang tertutup rapat, di mana itu tertutup rapat, itu tiba-tiba terbuka sendiri dan itu keluar terlemparnya karpet hijau itu tadi yang ada pada dalam gudang ini, seperti itu Mbak Lini. Dan saya juga kaget ya, betul sekali itu Mbak. Betul sekali ya. Maka dari itu waktu itu kita ditemani beberapa teman ya, yang kalau tidak salah teman-teman kami hampir lari ya waktu itu. Iya, karena lari, sangat betul ketakutan. Sangat ketakutan karena apa? Memang kalau kita pikir secara akal kan tidak masuk akal ya. Karena berasal jendela itu tertutup, akhirnya terbuka dengan sendirinya. Tapi tiba-tiba ada lemparan karpet dari dalam. Tapi ternyata di dalam itu tidak ada siapa-siapa. Nah, itu yang menjadi aneh kan gitu. Jadi aneh. Jadi ini kita jelaskan lagi bahwa di sini tadi kita sampaikan bahwa Mbok Sarmi ini, lokasi Mbok Sarmi, kalau Pak Jarwono di sebelah agak ke utara ke barat, itu tempatnya Pak Jarwo. Jadi setelah kita dilempar, itu menjadi keanehan lagi Mbak Ling ya, menjadi keanehan lagi. Saya sendiri juga terkejut waktu itu. Tapi tanpa kita duga, tiba-tiba ada kemunculan ya, itu sosok wanita bermahkota, walaupun itu tidak merupakan apa itu berbentuk orang, tapi yang jelas kan seperti lukisan ya, tapi sangat aneh sekali. Tapi itu berdiri tegak di depan ya, lukisan itu, jadi lukisan cewek itu bermahkota. Padahal kalau kita pikir secara logika, angin tidak ada, di dalamnya orang juga tidak ada. Tapi tiba-tiba itu muncul seorang putri lah yang bermahkota, berpakaian anggun yang sangat cantik sekali. Itu teman-teman pun sempat akan melarikan diri waktu itu. Coba kita bayangkan kalau lukisan sebesar itu bisa berdiri sendiri tanpa ada yang memegang dan tidak ada angin, akhirnya bisa berdiri sendiri, sangat aneh sekali. Seperti itu semua teman kami bisa melihat ya, tahu semua. Memang hampir melarikan, teman-teman itu hampir melarikan karena kejadian yang sangat aneh itu. Setelah kita amati, kan kita amati terus, kita amati, tidak menjelang lama muncullah lagi sosok cowok ya, laki-laki walaupun itu berbentuk lukisan, tapi sangat jelas sekali bahwa cowok itu memakai kopiah, bahwa cowok itu sangat jelas bahwa itu lukisan atau fotonya Pak
Karno itu itu. sangat jelas sekali. Itu teman-teman juga terkejut, hampir melarikan diri. Dan sekarang kalau lukisan sebesar itu siapakah yang mendirikan? Kok bisa nggak masuk berdiri akal sendiri? itu Itu ya. kan nggak masuk akal ya. Iya, masuk akal sekali. Tidak masuk akal ya. Maka dari itu kita Kameramen kita juga terkejut kok. Gitu. semua kan terkejut, terkejut, sangat ketakutan. Lah berhubung apa itu saya menamannya, akhirnya teman-teman kan tidak menjadi lari. Nah, kenapa saya memprediksi seperti itu? Dan akhirnya saya berasumsi ya, berasumsi. Loh, Jadi kalau kejadian begitu, itu, kejadian itu bisa kita bikin acuan bahwa di Kota Kediri nanti akan ada sosok pemimpin ya, yang ini mungkin tidak lama lagi ada pilkada yang akan diadakan serentak ya seluruh Indonesia. Ini kita membahas Kediri ya. Iya. Maka dari itu saya berasumsi bahwa Kediri nanti akan dipimpin oleh seorang adalah wanita, gitu ya. apa itu pasangan cowok dan pasangan cewek dan cowok. Yang saat ini ada memang kan, Ya memang Kalau pada saat ini saya sendiri ya tahu, nominasinya tapi yang ada jelas, maksudnya. ada memang. Kalau memang itu prediksi kami ya, jadi kalau dilihat dari apa itu posisi atau kemunculan seperti itu kan sangat jelas ya. Pertama muncul cewek bermahkota putri ya, bermahkota, Kerajaan itu. iya seperti kan. kerajaan yang sangat anggun dan cantik ya. Itu berarti kalau prediksi saya seperti lambang itu loh. Lambang bahwa kemunculan itu, karena apa? Kemunculan itu tidak satu itu disusul lagi dengan sosok Pak Karno, Laki-laki tadi. yaitu presiden kita yang pertama. Iya. Itu berarti saya berasumsi bahwa apakah Kota Kediri nanti akan dipimpin apa itu sosok, yaitu calon pasangan cewek dan cowok. Kan seperti itu. Jadi itulah prediksi saya bahwa Kediri akan dipimpin. Oke, sebentar. Ya. Nah, teman-teman jangan lupa ya, nanti untuk pemimpin Kediri terutama ya nanti ada gambaran. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman kita kembali lagi. Dan teman-teman yang punya keluhan wasir, punya keluhan ambeien, obatnya hanya satu. Ini produk terbagus ya dari PT LHI, PT Lisa Retail Internasional dari Bogor, ada sudah BPOM, izinnya lengkap ya. Teman-teman boleh pakai namanya Liroid. Minum cukup sehari 3 kali pagi, siang, malam. Oke, minum secara rutin ya. Pokoknya kalau wasir ingat obatnya Liroid dari PT LHI Bogor. Oke, baiklah, monggo dilanjutkan. Kira-kira siapa memang untuk pemimpinnya Kediri kira-kira? Jadi gini, masalah pemimpinnya siapa saya tidak berani menyebut nama dan angka ya. Karena ini nanti sangat apa itu kurang pas lah. Maka dari itu cuma kita mempunyai gambaran bahwa asumsi saya bahwa Kediri nanti mungkin ya akan dipimpin yaitu pasangan cewek dan cowok. Kan seperti itu. Tapi itu firasat saya sangat jelas sekali bahwa apa yang kita sampaikan tadi. Jadi coba kita perhatikan ya, kita perhatikan. Mungkin yang tidak masuk akal itu karena memang sebelumnya kita sampaikan bahwa tempat ini memang tempat sangat sakral. Jadi dulu memang saya pernah menyampaikan bahwa saya pernah berjalan apa itu dengan orang tanpa kepala, diajak mampir ke sini, sampai sekarang tidak rubah sebetulnya ya. Warung-warung coba kita amati bahwa di sana banyak sekali berdirikan warung ya, berjejer-jejer bahwa yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus seperti itu, yang diordinir sama Pak Jarwo, kan seperti itu. Maka dari itu kita menyampaikan bahwa apa itu mungkin ada apa itu kurang tepatnya, mungkin namanya prediksi ya, tapi kita tidak berani memastikan bahwa itu kejadian aneh yang pernah kita alami bersama teman-teman, kan seperti itu. Maka dari itu kita sampaikan
mungkin bisa terjadi juga bahwa itu apa yang kita alami waktu kita ekspor bersama teman-teman itu sangat tanpa kita duga ya, tanpa kita duga ternyata kejadiannya memang seperti itu. Kan seperti itu ya. Maka dari itu memang daerah sini sampai ke ujung barat utara itu memang sangat sakral sekali, bahwa itu penghuninya sangat jelas ya, sangat jelas sekali. Apabila apa itu kita bisa melihat dengan mata batin itu sangat jelas, jadi tidak berubah seperti dulu. Itu sangat jelas sekali. Maka dari itu kita sampaikan, apabila nanti kurang apa itu, saya minta maaf kepada semua pemirsa Misteri Kejawen yang dimanapun berada, kan seperti itu. Oke, baiklah. Nah, jadi teman-teman, pada intinya kita hanya ini Mbak Man Pocong hanya memprediksi apa yang akan terjadi nanti. Cuman kan kita nggak tahu ya kehendak Allah nanti takdirnya bagaimana, kita juga nggak tahu. Pokoknya terbaik untuk Kota Kediri gitu Mbak Man Pocong ya. Siapapun pemimpinnya ya semoga menjadi pemimpin yang amanah, yang menjadikan Kediri lebih maju, lebih baik dari yang sebelumnya, seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan Mas Frenda sebelum kita closing? Ya, jadi saya tambahkan ya, untuk semua pemimpin yang memimpin baik Kota Kediri ataupun semuanya, ya kan, ya jadi yang dibutuhkan rakyat itu adalah kesejahteraan. Betul sekali. Jadi jika rakyat sejahtera, pasti semua akan tercukupi, seperti itu. Jadi ya mengusahakan itu lebih penting, seperti itu. Jadi untuk semuanya dimanapun Anda berada, ya kan, khususnya untuk teman-teman dari Misteri Kejawen, konco-koncone MK, koncone Misteri Kejawen. Nah, terima kasih sudah support kita dari awal sampai akhir, sehingga membuat kita tambah lebih berkembang, dan kita juga evaluasi dalam kekurangan kita. Nah, baik step by step kita, ya kan, nah kekurangan kita. Terima kasih untuk semuanya sudah support kita, dan jangan lupa teman-teman tetap ikuti channel kita. Yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di channel saat kita membuat video. Terima kasih, saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di session selanjutnya. Bye. Terima kasih Mbak Mandojo. Terima kasih. Terima kasih.